Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode nanti malam 18 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Dewi dan juga Lucky yang telah mencari Rani karena Rani telah tiada. Setelah pulang dari kantor dan semua mobil dihadang oleh Dewi dan juga Lucky, namun penghadangan Lucky dan Dewi tidak berhasil, semua kosong. Dan di sisi lain pencarian Rani setelah Rani pulang dari kantor tidak ada, dan di sisi lain di situ Lucky pun bingung harus mencari kemana lagi. Dan Dewi pun berkata, kita sudah berusaha, siapapun orang yang membawa mobil lewat sini kita udah hadang, namun hasilnya tidak ada. Dan Lucky pun seperti itu berkata kepada Dewi. Singkat cerita, di situ terlihat Cakar Pink. Cakar Pink pun sama, setiap orang ditegur dan berkata kenal dengan orang ini sambil melihatin foto Rani, karena Rani kerjanya di kantor ini. Namun Rani telah mengatakan aku akan pulang sebentar lagi. Nah setelah itu ditunggu tidak ada. Di adegan selanjutnya di situ Cakar Pink menghadang seorang pemuda dan melihatin foto Rani, namun pemuda tersebut tidak tahu. Dan di sisi lain terus menerus Cakar Pink tidak bosan-bosan, setiap orang yang lewat dihadangnya. Namun setelah itu ketemu dengan pemuda lagi dan Cakar Pink pun berkata, tumpang tanya, Mas kenal enggak dengan orang ini? Dia pun langsung melihatin foto Rani kepada pemuda tersebut, yaitu karyawan PT itu. Di adegan selanjutnya pemuda tersebut melihatin foto Rani dan dia pun berkata, aku kenal dengan foto ini Rani yang kerja di kantor ini. Di situ langsung Cakar Pink berkata lagi, kemana sekarang dia? Namun dia sudah pulang tadi, aku juga tahu, ungkap pemuda tersebut. Dan setelah itu Cakar Pink pun terima kasih kepada pemuda ini. Singkat cerita, di situ terlihat Pajar dan Pasha. Pajar dan Pasha pun mencari Rani karena Rani sudah tidak ada, entah kemana. Apakah Rani ada yang menculik? Apakah Rani telah pergi sendirian entah kemana? Singkat cerita, Pajar dan Pasha pun bingung. Namun setelah itu tiba-tiba Pajar telah mendapatkan SMS dari bos ya. Bos yang mana Pajar punya hutang besar kepada dirinya. Dan di situ perkataan SMS tersebut, kalau kamu tidak menyediakan uang dan melunasi hutang kamu, Rani akan aku sekap. Di situ ternyata Rani telah diculik oleh bos kantornya. Di sisi lain gara-gara Pajar, Rani telah terkena dampaknya. Dan di situ karena Rani ikut campur dengan masalah ini, maka dari itu bos yang telah menagih Pajar, di situ anak buahnya untuk disuruh dan untuk menculik Rani. Dan di situ Pajar ingat, ini adalah bos ini yang telah menyekap Rani. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Nana yang sangat terpukul sekali setelah mendengar perkataan Ratu, dan dia pun termenung sendirian di kamar. Di sisi lain tiba-tiba Dewa datang karena Dewa sangat sedih sekali istrinya dibilangin pembantu. Dan di situ Dewa langsung berkata kepada Nana, kamu yang sabar, karena namanya juga orang tua. Ratu kayaknya pikun, ungkap Pak Dewa kepada Nana. Di adegan selanjutnya setelah membujuk Dewa, dan di situ Nana tidak menyesal, cuma aku kasihan kepada Ratu. Kok Ratu penyakitnya kambuh lagi? Di situ tiba-tiba datang Ratu, langsung Ratu memarahi Nana karena Nana dianggap pembantu.
Nana, kamu ditunggu dari tadi di kamar, suruh membereskan baju dan semua yang ada di kamar aku, kok malah kamu duduk di ranjangnya Dewa? Kamu kok pembantu berani-beraninya duduk di kamarnya Dewa Buana?" Di situ bingung dan langsung Nana pun berkata, "Iya, namun Dewa punya inisiatif." Setelah Neratu mengatakan seperti itu, buncelik Dewa dan langsung inisiatif Dewa menyuruh Nana harus membereskan bajunya Dewa di lemari. Dan di situ Nana langsung bergerak. "Enggak, Neratu, nanti dulu. Biar aku suruh membereskan pakaianku di lemari," ungkap Nana. Dan di situ Neratu menunjuk kepada Nana bahwasanya, "Awas, kamu sudah beres ini, langsung beresin kamar aku," ungkap Neratu. Dan di situ kepura-puraan Dewa untuk menjadi majikan Nana disuruh membereskan dan mendekati lemari tersebut. Singkat cerita, Nana pun berjalan menuju ke lemarinya Dewa, dan di situ pura-pura menjadi pembantunya Dewa. Dan Nana pun berkata, "Iya Pak, aku akan bereskan baju tersebut." Di adegan selanjutnya Nana membereskan bajunya suaminya, dan di situ Nana mendengarkan perkataan-perkataan Mas Dewa kepada Neratu. "Neratu, sekarang Neratu harus check up ke rumah sakit." Namun Neratu membantah tidak ingin karena dirinya itu sehat-sehat aja, tidak punya kolesterol, rematik, dan Neratu pun berkata seperti itu kepada Dewa. Namun Dewa punya inisiatif, dia akan menghubungi Rama Buana, maaf ya, ayahnya itu Rama Buana yang selalu diingetin oleh Neratu. Dan di situ langsung setelah Neratu berkata seperti itu, Dewa langsung menghubungi papahnya yang ada di luar negeri. Kepura-puraan Dewa untuk Neratu biar mau berobat, dan dia pun membohonginya. Dan di situ langsung Nana pun akan menelepon Rama Buana. Di adegan selanjutnya terlihat Dewa yang pura-pura menghubungi Rama Buana, dan di sisi lain Dewa berkata, "Ini Papa Neratu nggak mau berobat, malah sekarang dia bilang sehat-sehat aja." Dan di situ setelah membohongi Neratu, singkat cerita Neratu pun mau berobat gara-gara disuruh oleh Rama Buana. Karena Neratu sangat sayang sekali kepada anaknya itu Rama Buana. Di adegan selanjutnya setelah itu Neratu mau berobat, check up ke rumah sakit, dan Dewa pun akan membawa Neratu ke rumah sakit untuk check up ulang. Di sisi lain, di situ berhasillah Dewa untuk mengecohkan Neratu agar Nana tidak beres-beres di kamarnya, karena Dewa tidak ingin istrinya itu kecapean. Singkat cerita, Neratu dibawa ke tengah rumah dan didudukin di sebuah kursi, dan Dewa berkata, "Neratu, duduk dulu di sini, aku akan menyiapkan mobil." Dan di situ tiba-tiba datang para Buana. Bupara berkata kepada Dewa, "Dewa, kamu mau kemana?" ungkap Bupara kepada Dewa bertanya seperti itu. Dan kata Dewa, "Aku akan check up Neratu ke rumah sakit." Namun di situ para Buana pun berkata, "Aku ikut." Dan di sisi lain Dewa pun langsung mengajak para Buana dan akan mengambil mobil keluar dan mempersiapkan untuk membawa Neratu ke rumah sakit. Singkat cerita ya guys, di situ para Buana bingung setelah mendengar Neratu akan dibawa ke rumah sakit karena pikun. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Rani yang telah disekap oleh seorang pengusaha karena gara-gara Pajar mempunyai utang 4 miliar. Rani ikut campur dan Rani seorang pengacara akan membela Pajar. Namun setelah itu orang pengusaha tersebut telah menyuruh anak buahnya untuk menculik dan Rani pun disekap. Namun setelah itu Rani berkata, "Aku salah apa?" Dan di situ bos ini berkata, "Kamu ikut campur dengan masalah ini. Kamu mau bertanggung jawab masalah utang-utang Pajar. Maka dari itu kamu sekarang aku akan sekap kamu di gudang ini
karena kamu bisa membela orang yang telah merusak perusahaan dan memakan uang, maka itu kamu pengkhianat, ungkap bos tersebut kepada Rani. Rani dianggap pengkhianat kepada kantor dirinya, maka itu orang tersebut pun marah sekali kepada Rani. Nah, oke guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian Serang Sini agar selalu berkesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian Serang Sini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal amin. Nah, sekarang Min pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.